Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan untuk mata kuliah genetika kuantitatif. Ya, saya diberi amanah oleh koordinator mata kuliah ini, Ibu Dr. Yudiwanti, untuk memberikan beberapa materi dalam 5 kali pertemuan. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang nilai dan rata-rata. Mudah-mudahan ini di Zoom ini yang ikuti mata kuliah ini adalah dari PBT semua, sehingga saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Namun bagi yang barangkali tidak dari PBT, saya perkenalkan sedikit singkat. Barangkali nama saya M. Syukur dari divisi genetika dan pemuliaan tanaman. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nilai dan rata-rata ya, value and means ya, dalam ilmu genetika ini sangat penting ya, bahwa value dari suatu angka-angka yang diukur berdasarkan pengamatan di lapangan itu apa ya, value-nya ya. Nah, sehingga dari value itu kita bisa mendalami lebih lanjut, mempelajari lebih lanjut ya. Value itu value dalam kelompok value fenotip itu yang kita amati di lapangan, yang kemudian bisa juga mengeksplor lebih lanjut value-value yang lain ya, didasarkan pada populasi atau rancangan ya, setting desain yang dibentuk ya. Jadi untuk memahami apa itu value dan mean, maka subpokok bahasan yang kita akan diskusikan itu ada 6 ya: pengertian umum, rata-rata populasi, pengaruh rata-rata, nilai pemulihan atau breeding value, deviasi dominansi, dan deviasi interaksi ya. Nah, ini adalah pengertian umum. Saya katakan tadi, value itu adalah nilai-nilai itu adalah value ya. Ekspresi satuan metrik sebagai suatu sifat yang diukur. Apa yang diukur ya? Jadi ada value. Apakah itu nanti dalam bentuk rataan ya, dari data-data yang ada itu kita akan lihat dalam bentuk rataan atau juga ragam ya. Ragam atau varian atau peragam atau covariance ya. Nah, nilai-nilai ini saya kira sangat membantu dalam memahami ekspresi suatu sifat kuantitatif, karena dari rata-ratanya rata-rata apa? Itu rata-rata fenotip atau rata-rata akibat dari rata-rata dari berbagai populasi begitu, ada P1, P2, F1, F2 dan seterusnya. Atau dari nilai rata-rata yang ada itu ada penyebaran ya di nilai tengah. Itu ragam ya. Sebaran nilai tengah. Nah, ragam ini nanti bisa lebih jauh lagi kita pelajari, ada ragam genetik, ragam fenotip, ya, ragam interaksi genetik lingkungan, ragam genetik juga terbagi menjadi ragam aditif, dominan, dan epistasis ya. Jadi nilai fenotip dari satu individu itu nilai yang diamati ketika suatu sifat yang diukur dari suatu individu. Ketika kita mengukur angka-angka di lapangan, lalu apa makna dari angka-angka itu? Ya, jadi kalau dari populasi F2 misalnya, maka nilai tengah F2 itu sekian misalnya contohnya. Kemudian ragam dari F2 itu apa maknanya? Ragam F2 itu adalah nilai fenotip atau ragam fenotip begitu. Nah, ragam fenotip, kemudian nilai P1, nilai P2 itu ragam P1, P2 itu mengekspresikan dari ragam lingkungan dan seterusnya, sehingga ragam genetik bisa kita pelajari. Nah,
saya kira dalam genetika kualitatif ya kita tidak terlepas dari peran masing-masing ini. Ya, kalau dalam genetika kualitatif barangkali peran lingkungan dan interaksi lingkungan tidak ada atau nol, maka peran dari genetik itu terekspresi dalam bentuk fenotip, berarti P sama dengan G, di mana E sama dengan 0 dan interaksi J itu sama dengan 0. Maka dalam genetika kuantitatif itu tidak demikian. Jadi masing-masing ini punya peran. Bahkan ada minimum dan maksimumnya. Ya, ada peran genetik, ya, ada peran lingkungan. Peran lingkungan bisa sampai 60% bahkan. Kemudian peran interaksi genetik yang lingkungan. Dan ini yang kadang-kadang tidak tereksplor dengan baik, ya, interaksi genetik lingkungan ini. Ya. Interaksi genetik lingkungan ini nanti banyak sekali implikasinya atau yang bisa kita manfaatkan dari sini. Jadi misalnya peran interaksi genetik dan lingkungan ini bisa mempelajari varietas-varietas yang spesifik lokasi. Peran interaksi genetik lingkungan juga bisa ada hubungannya dengan geografis tertentu yang kita kemudian bisa lindungi menjadi perlindungan indikasi geografis begitu dan seterusnya. Ya memang dalam kegiatan breeding itu yang kita explore, kita betul-betul cari dan dikaji lebih dalam itu adalah peran genetik yang 30% itu. Tapi meskipun 30% memang tidak 100% begitu, tapi peran genetik ini sangat menentukan dari peran-peran yang lain. Ya, ada level kapasitas maksimum yang kita buat di dalam tanaman itu sehingga lingkungan tertentu dan mungkin saja interaksinya dengan genetik itu dapat mengoptimalkan peran genetik tersebut. Ya. Nah, jadi yang nanti kita akan lihat lebih lanjut itu adalah nilai fenotip dan kemudian nilai-nilai genetik. Nanti nilai genetik itu akan diuraikan lagi menjadi aditif, dominan, dan epistasis. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau di genetika kuantitatif, di analisis genetik yang lalu, analisis genetika tanaman yang sudah Anda pelajari di semester yang lalu, itu selama 12 kali pertemuan saya kira, ya, atau 10 kali pertemuan itu mempelajari genetika kualitatif, satu gen, satu sifat, ya, sehingga mudah kita membuat gambaran-gambaran tertentu, ya, konstitusi genetik tertentu, ya, A besar, A kecil, begitu. A besar itu dominan terhadap A kecil. Ya, kalau misalnya dia A besar berarti dalam keadaan homozigot dominan. A kecil dalam keadaan homozigot resesif dan A besar A kecil dalam keadaan heterozigot. Ya, satu gen itu mengendalikan satu sifat. Ya, mudah dalam memahaminya dan mudah dalam aplikasinya dalam pemulihan tanaman. Namun demikian, untuk berbagai karakter di dalam tanaman ini tidak banyak sekali banyak sekali karakter di tanaman itu tidak dikendalikan oleh satu gen, ya, banyak gen yang terlibat, ya, sehingga peran dari masing-masing gen itu menjadi sangat penting begitu, ya, dan kita coba simulasikan bahwa masing-masing gen itu seperti apa begitu, ya, dan kita ilustrasikan dulu didasarkan kepada genetika populasi yang mengambil simbol-simbol dari genetika kualitatif. Ini sebagai contoh bahwa kita ambil saja contohnya A besar 1 itu adalah yang kita harapkan, kita inginkan gitu, ya. A besar 1 itu mirip A besar. A besar 2 itu mirip dengan A kecil, tapi di sini tidak ada A besar A kecil. A1 itu yang diharapkan, yang ke kanan. A besar 2 itu yang ke kiri. Ya, jadi kalau A besar 1 itu identik dengan A besar, A besar 2 itu identik dengan A kecil. Sehingga kalau misalnya ada A besar 1 dan A besar 2 itu berarti adalah A besar A kecil. Nah, simbol-simbol itu saya kira masih
kita gunakan sebagai simbol untuk karakter kualitatif. Namun nanti kita akan gabungkan dengan hubungan dengan frekuensi gen, frekuensi genotipe, yang dalam hal ini berarti genetika populasi. Nah, jika dalam suatu populasi, dalam suatu populasi yang sebarannya lengkap, menyebar normal, biasanya di F2 yang sebarannya lengkap ya. Ada A besar, ada A kecil, ada A besar kecil. Itu populasi-populasi yang bersegregasi maksimum. Ya, jadi A besar 1, A besar 1, A besar 2, A besar 2, A besar A kecil, ya A besar 1, A besar 2 atau A besar A kecil. Nah, A besar 1, A besar 1 itu kita asosiasikan atau kita ini kan sebetulnya dari A besar. Ya. Jadi kalau kita bayangkan bahwa A besar 1 itu adalah A besar, maka A besar itu dalam keadaan yang sebelah kanan, dalam keadaan dominan, dalam keadaan yang positif, begitu. Ya. Jadi kalau dalam suatu populasi genetika kuantitatif, misalnya tinggi tanaman, maka ada satu tanaman misalnya yang paling tinggi, maka kita katakan dia mengandung gen homozigot dominan. Kita kira-kira kita mulai menghubungkannya dengan pelajaran analisis genetik yang lalu. Jadi kalau dalam populasi ada merah, ada pink, ada putih, maka yang merah itu dalam keadaan homozigot dominan. Nah, ini juga begitu. Jadi dalam suatu populasi F2 yang paling tinggi itu kita katakan adalah dia mengandung A besar 1, A besar 1. Yang paling pendek, ini berarti kalau genetika ada yang putih, itu adalah mengandung A kecil. Ya, dalam hal ini adalah yang paling pendek itu adalah A besar 2, A besar 2. Ya, jadi dalam populasi ada yang paling tinggi, ada yang paling pendek. Nah, jadi karakter itu dikendalikan oleh A besar itu sehingga dia paling tinggi, dan yang paling pendek itu adalah A besar 2, A besar 2. Nah, dalam keadaan heterozigot, ya, itu ada levelnya sendiri. Mungkin tidak terlalu bisa didefinisikan apakah dia maksimum atau minimum, tergantung dari keadaannya. Apakah A besar A kecil itu akan sama dengan A besar 1, A besar 1, ya. Kalau A besar A kecil sama dengan A besar 1, A besar 1, artinya kalau dalam genetika kualitatif itu sama-sama merah, ya. Dalam keadaan homozigot sama dengan dalam keadaan heterozigot sama-sama merah, begitu. Nah, atau dia bergeser saja dari nilai tengah, tidak pink tetapi tidak terlalu merah. Kalau dalam genetika kualitatif kan merah, pink dan putih. Maka dia bergeser saja dari pink itu ke kanan, begitu ya, ke arah merah, tapi tidak merah total dan juga tidak pink. Nah, itu ini kita sebut dengan dalam keadaan heterozigot. Ya. Nah, titik maksimum dari angka terbesar tadi yang kita sebut dengan nilai genotipe A besar A2, A besar A2 dalam keadaan homozigot itu kita sebut dengan A kecil. Jadi kalau itu kita sebut dengan nilai genotipe A kecil. Jadi kalau A kecil kita sudah terbayang dalam benak kita bahwa dia adalah A besar 1, A besar 1. Sementara kalau min A itu adalah A besar 2, A besar 2. Ya. Jadi dan D itu dalam keadaan A besar 1, A besar 2. Ya. Sementara titik tengah itu titik tengah di antara dua homozigot. Ya. Di antara dua homozigot. Nah, agar lebih mudah barangkali kita ilustrasikan seperti ini. Misalnya dalam keadaan A besar 1, A besar 1, bobotnya adalah 14 gram. Ini yang tertinggi. Dari semua itu yang tertinggi kita sebut dengan A besar 1, A besar 2. A besar 1, A besar 1. Atau positif-positif, 14 gram. A besar 2, A besar 2 itu adalah 6. Dan dalam keadaan heterozigot itu adalah 12. Sehingga kalau kita ambil midpoint-nya, dari 2 ini, dari 14 dan 6, maka berarti 14 ditambah 6 dibagi 2, 10. Jadi titik tengah itu adalah 10.
Maka kalau titik tengahnya adalah 10, ya, nilai A itu kita sebut dengan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Ya. Nilai A sama dengan 4, berarti nilai min A adalah min 4. Dan nilai D adalah 12 dikurangi 10 atau sama dengan 2. D sama dengan 2. Ya. Nah, jadi dari ilustrasi tadi di sini kalau kita coba hubungkan, maka di sini kalau kita contohkan ini 14, di sini maaf, saya terbalik. Di sini itu 14 yang paling tinggi, di sini adalah 6 dan di sini adalah 12. Maka 6 ditambah 14, 6 ditambah 14 dibagi 2 itu sama dengan 10. Jadi nilai titik ini, nilai tengah ini adalah 10. Nah, karena nilai tengah ini adalah 10, maka 14 dikurangi 10 ini adalah 4. 6 dikurangi 10 itu adalah min 4. Dan 12 dikurangi 10 itu adalah 2. Sehingga A itu adalah 4, min A itu adalah min 4, dan D itu adalah 2. Itu kira-kira. Ya. Bisa dibayangkan? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ini masih membuat suatu ilustrasi-ilustrasi ya. Ilustrasi-ilustrasi dari angka-angka yang di dalam populasi bersegregasi. Ya. Kita masih anggap itu adalah mirip dengan genetika kualitatif, ya. A besar 1, A besar 1, A besar 2, A besar 1, A besar 2, dan A besar 2, A besar 2. Jadi A besar 1, A besar 1 itu adalah A. A besar 2, A besar A2 itu adalah min A. Dan A besar 1, A besar 2 itu adalah D. Ya. Itu dulu. Tetapi sesungguhnya A besar, sesungguhnya A kecil itu, A ini adalah bukan 14. A kecil itu adalah 4. Min A kecil itu adalah min 4. Dan D itu adalah 2. Nah, itu dulu yang Anda harus tahu, bahwa kalau orang nyebutnya D, itu berarti dalam keadaan heterozigot. D itu adalah nilai. Nilai D dan nilai D itu adalah 2. Ya. Real tanamannya sendiri berapa? 2 ditambah 10, 12 real tanamannya. Real tanamannya sendiri kalau dalam keadaan A besar 1, A besar 1 berapa? 4 ditambah 10, 14 real pernyataan di lapangan. A2 berapa? Ya. A2 adalah 10 dikurangi 6 atau 10 dikurangi 4 atau min 4 ditambah 10. Itu berarti 6. Ya. Jadi 6, ya, 12 dan 14 itu adalah angka real di lapangan, tapi dalam bentuk nilai itu adalah A, min A, dan D. Ya, ini D itu posisinya bisa tepat di titik 0, artinya tidak ada dominansi. D itu bisa di antara 0 dan titik 1 di maksimum, itu artinya derajat dominansinya komplit dominan, dan bisa saja kurang dari lebih dari 1, itu lebih dari yang paling tinggi. Ya. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu ingat sekarang itu adalah A kecil itu adalah representasi dari A besar 1, A besar 1. Min A itu adalah A besar 2, A besar 2. Dan D itu A besar 1, A besar 2. Artinya A itu dalam keadaan homozigot.
ya, homozigot dominan, min A itu dalam keadaan homozigot resesif, dan D itu dalam keadaan heterozigot. A itu berarti dalam keadaan homozigot, D dalam keadaan heterozigot. Baik. Paham sampai sana? Apakah masih mendengar saya? Paham ya. Nah, kalau paham, mari kita akan menginjak berikutnya. Nah, jadi kalau tadi kita menganggap bahwa ada satu tanaman yang paling tinggi 14, satu tanaman yang paling rendah 6, dan satu tanaman yang sedang itu ya 12 tadi, maka tentu dalam populasi itu bisa saja lebih dari satu tanaman yang mengandung A besar 1, A besar 1. Lebih dari satu tanaman itu kita sebut dengan frekuensi. Berapa jumlahnya? Berapa frekuensi A besar 1, A besar 1? Berapa frekuensi A besar 2, A besar 2, dan berapa frekuensi A besar 1, A besar 2? Nah, frekuensi ini yang berhubungan dengan genetik kuantitatif kan? P kuadrat plus 2P plus 2PQ plus Q kuadrat. Kan itu dalam populasi itu. Ada A besar 1, A besar 1, A besar 1, A besar 2, A besar 2, A besar 2. Di mana frekuensinya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Itulah dalam populasi. Nah, P kuadrat itu adalah milik dari A besar 1, A besar 1. 2PQ itu milik dari A besar 1, A besar 2. Dan Q kuadrat itu adalah milik A besar 2, A besar 2. Nah, jadi karena A besar 1, A besar 1 itu frekuensinya P kuadrat. Dan nilai dari A besar 1 adalah positif A kecil. A besar 1, A besar 2 itu frekuensinya 2PQ. Dan nilainya itu adalah D. Nilai A1 dan 2. A besar A2, A besar 2 itu adalah Q kuadrat, nilainya min A. Sehingga kalau nilainya A, frekuensinya P kuadrat, berarti AP kuadrat atau P kuadrat A. Ya. Jadi posisi A besar 1, A besar 1 dalam populasi itu sebesar P kuadrat A. Posisi A besar 1, A besar 2 dalam populasi adalah sebesar 2PQ dikali D. Jadi 2PQ D. Frekuensi A besar A2, A besar 2 dalam populasi itu adalah min Q kuadrat A. Karena Q kuadrat dikali min A. Jadi min kuadrat A. Paham ya? Sampai sana? Nah, dari informasi bahwa A mempunyai frekuensi P kuadrat, D mempunyai frekuensi 2PQ, dan min A mempunyai frekuensi Q kuadrat. Ya. Kalau mereka masing-masing punya frekuensi, ya, berapa kali muncul? Ya mirip kalau kita menghitung nilai tengah. Ya. Angka misalnya dalam populasi, angka 14 itu ada sebesar 5 kali muncul misalnya. Angka 12 sebesar 3 kali muncul. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti itu misalnya angka 12, angka 14 tadi itu adalah munculnya 5 kali. Angka 12 munculnya 7 kali. Angka 6 munculnya 3 kali. Berapakah rata-rata? Kan gitu ya. Tinggal kita jumlahkan saja. Betul tidak? Ya. 14 kali 5 ditambah 12 kali 7 ditambah 6 kali 3 sama dengan berapa? Kan begitu. Itulah nilai tengahnya kan sebenarnya. Rata-ratanya. Ya, dibagi dengan jumlah total tentunya. Berapa jumlah total dari populasi frekuensi itu. Kan gitu. Ya. Jadi kalau rata-rata itu adalah seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian maka kalau kita menjumlahkan hasil dari perkalian nilai dan frekuensi itu sesungguhnya adalah kita mencari rata-rata populasi. Maka M itu adalah hasil penjumlah dari P kuadrat A plus 2PQ min Q kuadrat A. Ya, jadi kalau kita uraikan lebih lanjut adalah seperti ini. Ya. P kuadrat A 2P kuadrat PQD dan minus Q kuadrat A. Atau kita balik AP kuadrat plus 2DPQ min AQ kuadrat. Ya. P kuadrat ya min. Ini yang A kita keluarkan. A kita keluarkan. Ini. Maka ini P kuadrat min Q kuadrat. Ini kan berarti yang ini
Kita dekatkan dengan yang ini. Dapatlah ini. A kita keluarkan, P kuadrat min Q kuadrat. Plus 2 dPq. Kita tahu bahwa P kuadrat min Q kuadrat itu bisa kita peroleh dari P plus Q dikali P min Q. Ya. Ini P kuadrat, ini Q kuadrat, P plus P min Q plus P kali min Q, Q kali P itu nilainya 0. Sehingga sisanya adalah berarti P plus Q dikali P min Q. P plus Q kita tahu bahwa P plus Q itu sama dengan 1. Ya. Frekuensi kan? Frekuensi P ditambah frekuensi Q ya sama dengan 1 selalu. Ya. Maka yang tersisa itu adalah P min Q. Dengan demikian maka M sama dengan A P min Q ditambah 2 dPq. Paham sampai sini? Ya. Masih mudah ini kan, masih mulai bergerak dikit-dikit, masih mudah. Masih mudah untuk diikuti. Nah, jadi kalau kita menyebut rata-rata sesungguhnya adalah A dikali P min Q ditambah 2 dPq. Ya. Itu adalah rata-rata. Sangat tergantung dengan frekuensinya. Dan kita bisa menggeser rata-rata tersebut. Ya kan, tergantung dari frekuensinya. Apakah P-nya berapa frekuensinya, Q-nya berapa frekuensinya. Kita tahu tadi P dan Q itu kan frekuensi dari A dan D itu. Frekuensi dari dalam keadaan homozigot dominan, homozigot resesif. P dan Q kan ya. Homozigot dominan itu adalah P, homozigot resesif adalah Q kuadrat kan gitu tadi. Ya. Nah, dengan demikian kalau P dan Q itu frekuensinya kita rubah-rubah, ya. Misalnya ini. Kita P itu kan yang homozigot dominan. Q itu yang homozigot resesif. Ya. Misalnya P min Q itu frekuensi yang dalam keadaan A besar 1, Q itu dalam keadaan A besar 2, kita geser saja tekanan di dalam populasi. Kita tingkatkan yang homozigot dominan, kita hilangkan yang homozigot resesif, ya. Maka berarti lama-lama Q-nya akan menjadi 0. Kalau Q-nya 0, kalau Q-nya 0 berarti P-nya 1. Ya. Kalau Q-nya 0,2, P-nya adalah 0,8. Gitu. Totalnya kan 1 tadi, P tambah Q sama dengan 1. Nah, sehingga kalau Q-nya sama dengan 0, berarti ini kan 0. P-nya sama dengan 1, maka M sama dengan A. Begitu. M sama dengan A berarti M sama dengan 4. A tadi kan 4 ya. Ilustrasi yang kita buat tadi. Kalau M sama dengan 4, maka M sesungguhnya itu, A itu kan malu nilai ya. M yang sesungguhnya itu adalah 10 ditambah 4. 14. Nah, gitu. Nah, dengan demikian kalau kita mau melakukan seleksi di dalam populasi yang ada di F2 gitu ya, kita ingin meningkatkan terus sampai nilai maksimum. Kalau tadi kan 14 dalam populasi F2, maka kita seleksi, kita ambil yang 14. Kita berharap populasi berikutnya tetap 14 dan pada akhir pemuliaan dapatlah angka 14. Dapatlah maksimum angka yang kita peroleh itu adalah maksimum sebesar A. Maksimum nanti varietas itu adalah sebesar 14 itu. Itu kira-kira. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, jadi kita bisa menggeser-geser itu di dalam populasi itu tadi ya, kita lakukan seleksi dapat 14. Ya, sebetulnya kalau kita menggunakan segregan transgresif maka kita bisa memperoleh ya angka maksimum itu di F2. Maka berbagai penelitian yang menggunakan segregan transgresif itu pendapat di F2 dan kita lanjutkan ke F3. Kalau sudah konstan berarti kita dapat yang homozigot dominan atau yang dalam keadaan aditif begitu. Sehingga berarti frekuensi P-nya 1, frekuensi Q-nya sudah 0 dalam populasi itu. Ya. Nah, oleh karena itu maka sesungguhnya ya
dalam kegiatan breeding itu kita menggeser-geser agar mendapatkan nilai tengah yang maksimum. Yang kita geser adalah frekuensinya, kita tingkatkan. Kita ambil yang bagus-bagus, kita tingkatkan frekuensi yang bagus-bagus, yang jelek-jelek akan berkurang. Jadi sesungguhnya kita itu merubah P dan Q. Kita tidak bisa merubah A dan D. Dalam populasi itu, di F2 itu tidak bisa kita rubah. A dan D itu sudah tertentu. Sudah fix. Yang kita bisa rubah adalah P dan Q. Bagaimana cara merubah A dan D? Cara merubah A dan D ya ambil dari populasi lain, kawinkan. Barangkali A yang di tempat lain masuk ke sini. Gitu. Nah, tapi kalau sudah fix semuanya, maka A dan D itu tidak bisa dirubah lagi. Dalam populasi itu sudah tetap. Yang bisa kita rubah adalah P dan Q. Ya. Beda frekuensi itu yang kita rubah. Apakah akan ditingkatkan P-nya atau akan ditingkatkan Q-nya sampai dalam keadaan maksimum. P maksimum itu 1, Q maksimum itu adalah 1. P minimum adalah 0. Mau yang mana? Kalau dalam kejadian penyakit, mungkin Q-nya yang akan kita maksimumkan. Karena yang kecil-kecil yang kita maksimumkan. Yang P kita minimumkan. Ya, sehingga dapatlah yang kejadian penyakitnya paling rendah. Yang paling tahan. Makin besar beda frekuensi gen, rata-rata populasi akan semakin tinggi. Karena dia bergerak dari 0 dan 1. Makin besar selisihnya, berarti kan 1 paling maksimum, maka frekuensinya paling tinggi. M adalah paling tinggi, ya populasi rata-rata populasi M paling tinggi. Nah, inilah beda frekuensi gen inilah yang kita bisa rubah oleh pemulia beda frekuensi itu. Kita melakukan seleksi itu sesungguhnya meningkatkan frekuensi. Betul tidak? Di F2 misalnya kita ingin yang bagus-bagus. Kita ingin dari F2 itu kan misalnya ada 10 tanaman yang bagus-bagus ya pada apa misalnya pada padi misalnya. Kita dapat yang 10 tanaman itu bulirnya bagus-bagus, jumlah bulir permalainya juga tinggi, tapi hanya 10 tanaman. Sisanya 90 tanaman yang lain kalau dari 100 itu kecil dan sedang. Nah, bagaimana cara kita agar meningkat yang jumlah yang 10 tadi? Kita ambil, kita pisahkan, kita seleksi, masukkan generasi berikutnya. Artinya meningkatkan frekuensi agar produktivitasnya meningkat pada generasi F3. Nah, itulah frekuensi gen yang bagus-bagus itu ngumpul di misalnya di 10 tanaman tadi, frekuensi jelek-jelek itu ada di tanaman-tanaman yang 10 tanaman tadi. Untuk meningkatkan frekuensi yang bagus, maka 10 tanaman itu kita ambil lalu kita tanam kembali. Kalau itu dapat, maka kita langsung bisa dapat varietas baru. Ini yang kita namanya segregan transkripsi. Kalau sudah dapat di F2, maka F3 itu nilai tengahnya tetap tinggi, ragamnya menjadi rendah. Itulah indikasi bahwa segregan transkripsi bisa diperoleh. Ada pertanyaan? Nah, itu A. Nah, bagaimana dengan D? Makin besar nilai D, rata-rata populasi M juga makin tinggi. Ya. Kenapa? Karena kan berdasarkan frekuensi tadi ya. D itu kan dalam keadaan heterozigot. Kalau dalam keadaan heterozigot dia ini bisa maksimum. Tapi dalam keadaan heterozigot itu kalau kita seleksi terus-menerus ke arah homozigot, heterozigotnya hilang, makanya D-nya menjadi hilang. Tadi. Makin homozigot semua, maka D makin hilang. Maka populasi yang homozigot itu hilang D-nya, tinggal A-nya doang tadi. M sama dengan A. Ya. Nah, memang D ini tidak dapat diubah oleh pemulia itu juga, tapi menentukan metode pemuliaan. Jadi kalau misalnya D-nya ada, maka untuk memanfaatkan nilai D, kita harus bikin dia menjadi hibrida. Dalam keadaan bagus ya, dominansinya D itu hibrida lah yang paling bisa memerangkap adanya fenomena D dalam populasi. Jika tidak ada dominansi, maka D berarti sama dengan 0. Maka kalau D sama dengan 0, ya berarti A dikali P min Q. Karena P sama dengan 1 min Q, maka berarti kita rubah P-nya menjadi 1 min Q, maka M sama dengan A1 min 2Q. Paralel dengan frekuensi gen. Jadi M itu paralel dengan frekuensi Q. Jika ada dominansi atau dominansi lengkap, berarti D sama dengan A. Kok bisa? Kalau ada dominansi lengkap, berarti A besar sama dengan A besar A kecil, kalau dalam genetika kualitatif.
atau A1 sama dengan A besar 1 sama dengan A besar 1 A besar 2. Itu jika ada dominansi atau dominan lengkap. D sama dengan A. Maka A-nya kita ganti dengan D. Kalau D-nya kita ganti dengan A. Kalau D kita ganti dengan A, maka berarti rumus ini berubah. Ya, rumus bagian ini D itu kita ganti dengan A. Ya. Jadi di D kita ganti dengan A, berarti A dikali P min Q ditambah D dikali A P Q, ya, maka M sama dengan A dikali 1 min 2 Q kuadrat paralel dengan kuadrat frekuensi Gen. Ini hanya ilustrasi saja, tidak terlalu masalah, ya. Nah, bila salah satu fix alelnya dan alel alternatif loss atau sebaliknya, artinya P-nya itu alel A besar 1, Q itu ada alel A besar 2, maka alel A besar 2 kita hilangkan dalam populasi dengan cara melakukan seleksi ke arah P, maka makin tinggi P, akhirnya P sama dengan 1. Kalau P sama dengan 1, maka M sama dengan A. Ini tadi. Ya. Kita melakukan seleksi ke arah kanan, berarti kita mengaksimumkan frekuensi P-nya, dan dengan demikian ketika P sama dengan 1, M sama dengan A. Ketika M sama dengan A, berarti varietasnya sudah bisa dilepas menjadi varietas baru. Sudah maksimum, tidak mungkin lagi bisa ditingkatkan dalam populasi. Sehingga harus dihentikan, tidak usah lagi lakukan seleksi. Nah, bila A2 difikskan, maka berarti ya, P-nya 0, Q-nya 1. Karena Q sama dengan A2 tadi, Q-nya 1. Maka 0 min 1, 2A, 0 dikali 1, maka P-nya yang 0, ya, dan Q-nya 1, sehingga A dikali 0 itu 0, A dikali min 1 min A. 2A dikali 0 kali 1 adalah 0. Sehingga M sama dengan min A. Nah ini, jadi kalau kita melakukan seleksi ke arah kanan secara terus-menerus, maka lama-lama M sama dengan A. Kalau kita lakukan seleksi ke kiri terus-menerus, maka M sama dengan min A. Tergantung kita arahnya kemana. Ya. Tadi kalau bicara tentang tinggi tanaman, kalau ke arah kanan terus, maka maksimum A sama dengan 4 atau M sama dengan 14. Kalau ke kiri terus kita mencari yang pendek-pendek, paling pendek itu adalah 6. Maka M sama dengan min A, dan A itu adalah 4, min 4 tambah 10, tadi nilai titik tengahnya, maka M sama dengan 6. Ada pertanyaan? Ini adalah contoh saja, bahwa pada contoh yang tadi pertama, frekuensi P-nya 0,9, frekuensi Q-nya 0,1. Ingat, P tambah Q sama dengan 1 ya. 0,9 tambah 0,1 kan 1. A-nya 4, D-nya 2. Maka kalau frekuensi P-nya itu adalah 0,9, Q-nya 0,1, tinggal dimasukkan saja. 0,9 dikurangi 0,1 atau P dikurangi Q, ya. 0,9 kali 0,1, P dikali Q dikali D, maka M sama dengan 3,56. Ini ilustrasi saja bahwa kalau frekuensinya sudah mendekati 1, maka berarti M mendekati A. A-nya kan 4. M sama dengan 3,56. Nah, nilai ini adalah nilai rata-rata populasi, diukur dari titik tengah homozigot yang awalnya sebesar 10 gram. Dengan demikian, maka nilai aktual di lapangan rata-rata populasinya adalah 13,56 atau 3,56 ditambah 10 sama dengan 13,56. Ada pertanyaan? Kalau frekuensi gen berikutnya 0,4, maka bisa dilihat ya bagaimana ya cara mencarinya. Dapatnya 1,76 M-nya, maka 11,76. Frekuensi gen di atas 0,4 rata-rata 12 gram. Ya. Pada generasi kedua sebelumnya, ketika gen A besar A2 dieliminasi secara sengaja, Q sama dengan 0, maka rata-ratanya menjadi 14 gram. Sudah kita sampaikan tadi.
Tentu pada karakter kuantitatif itu banyak gen yang terlibat, ada A, B, C, D dan seterusnya. Masing-masing diasumsikan terdiri atas 2 alel, A besar 1, A besar 2, B besar 1, B besar 2, C1, C2 dan N1, N2 dan tidak ada interaksi di antara itu, maka sesungguhnya rata-rata populasi adalah hasil penjumlahan aktivitas dari masing-masing gen tunggal tadi. Jadi A1, A1, B1, B1 dan seterusnya, sehingga sebetulnya M itu adalah sigma dari A I dikali PI dikurangi QI ya ditambah 2 kali sigma DPQ. Ya, ini jadi sigma karena gennya banyak. A1 itu adalah A1 A2 adalah B1 dan seterusnya. A3 itu adalah C1 dan seterusnya gitu ya dengan frekuensi tertentu. Maka AN itu adalah N1 dan frekuensi N itu adalah N1, frekuensi Q itu adalah N2 dan seterusnya. Ada pertanyaan? Nah, jadi kalau misalnya tadi saling menjumlahkan, satu gen itu mendapatkan 4, satu gen lain mendapatkan sekian, satu gen yang kita mendapatkan sekian, maka akumulasi dari gen-gen itu akan mendapatkan ekspresi rata-rata yang besar tadi. Kita katakan begitu. Ya. Jadi masing-masing menjumlahkan saja. Nah, jadi total nilai tidak mencakup nilai genotipe lewat dominansi tadi, jika alel yang ditingkatkan atau increase itu fix, maka M sama dengan sigma A. Jika alel yang diturunkan decrease fix sama dengan M sama dengan min sigma A. Min sigma A. Ya, jadi kalau satu gen itu menyumbang 4, gen lain menyumbang 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Itu terlalu besar ya kalau 4. Bisa saja 0,0 begitu ya, sehingga total akhirnya itu berupa angka-angka itu yang ditambah dengan titik tengah, maka itulah nilai rata-rata. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada, masih mudah ya. Yang berikutnya adalah pengaruh rata-rata. Bahwa kalau kita tadi bicara nilai genotipe itu tidak dapat digunakan untuk menduga sifat pada keturunan. Kenapa? Karena genotipenya individu mati, genotipe juga mati. Dan pada generasi berikutnya yang muncul adalah genotipe baru sesungguhnya. Ya, jadi kalau individu itu punya A besar 1, A besar 2, itu A besar 1, A besar 2 tidak diturunkan langsung menjadi A besar 1, A besar 2 ke anaknya. Individu A besar 1, A besar 2 mati dia genotipe itu. Tidak diwariskan dua-duanya. Apa yang diwariskan? Yang diwariskan itu A besar 1 saja atau A besar 2 saja. Lah kalau anaknya punya A besar 1, A besar 2, berarti salah satu dari ibunya adalah A besar 1, ya. A besar 2-nya dari bapaknya. Jadi A besar 1, A besar 2 di anaknya itu bukan serta-merta langsung dari satu orang tuanya, bukan. Jadi A besar 1, A besar 2 dari satu orang tuanya itu tidak langsung diturunkan ke anaknya A besar 1, A besar 2 juga. Begitu. Itu yang dimaksud di sini bahwa nilai genotipe itu tidak dapat digunakan untuk menduga perubahan sifat keturunan, ya. Karena kombinasi pada keturunan terjadi karena pemindahan dari penggabungan gamet, bukan genotipe. Gamet-gamet itu yang menggabung. Karena diteruskan ke dalam gamet itu adalah alel, maka yang dipindahkan dari generasi ke generasi adalah gen, bukan genotipe. Oleh karena itu kita perlu cari apa itu nilai gen, bukan nilai genotipe. Pengaruh rata-rata mengukur nilai gen yang diteruskan ke tetua pada zuriatnya. Nah, pengaruh ini digunakan untuk menduga pengaruh substitusi suatu gen dengan gen lainnya. Ya, itu disebut dengan average effect of gene, ya, pengaruh rata-rata gen. Di mana itu adalah definisi rata-rata terhadap rata-rata populasi tanaman yang menerima gen itu dari satu tetua, sedangkan gen dari tetua baru datang secara acak. Jadi ada rata-rata dari populasi itu. Nah, pengaruh dari gen yang baru itu mempengaruhi nilai rata-rata baru, dan deviasi dari rata-rata yang akibat dari gen baru itu dengan rata-rata umum itulah adalah pengaruh rata-rata gen. Tentu pengaruh rata-rata gen baru ini terlihat bukan pada galur murni. Jadi dalam keadaan heterozigot, gen satu tetua itu disebutkan ke zuriatnya dapat sila gen tetua yang lain. Jadi homozigot dominan kawin dengan yang homozigot yang lain resesif misalnya, maka ketika dia bersilang
A besar 1, A besar 2 itu kalau dalam keadaan dominan A besar 1 saja yang terlihat, A besar 2 tidak terlihat. Dia akan terlihat ketika sudah menjadi A besar 2, A besar 2. Atau dalam genetika kualitatif, A besar A kecil itu A kecil tidak terlihat. Ya, warna putih tidak terlihat. Warna putih akan terlihat ketika sudah menjadi homozigot resesif. A kecil, A kecil. Nah ini yang dimaksud di sini. A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil masih sama dengan A besar, A besar. Ketika keluar A kecil, baru kemudian terlihat bedanya bahwa ada A kecil atau ada peran dari gen resesif di sana. Nah, pengaruh rata-rata gen bergantung kepada tipe aksi gen pada zuriatnya. Bila ada dominansi lengkap dan A1 dominan terhadap A2, maka substitusi gen A1 pada tetua A1 oleh gen A2 dari tetua lainnya menjadi zuriat A1 A2 tidak menunjukkan pengaruh rata-rata gen. Kenapa? Karena A2-nya bersifat resesif. Ya. Pengaruh rata-rata substitusi gen baru terlihat setelah ada substitusi dari A1 A2 menjadi A2 A2. Ya, dan seterusnya. Ini itu maksudnya. Sehingga kita bisa, yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana peran dari pengaruh rata-rata dari gen atau alel. Nah, maka kita perlu melihat tipe gamet. Yang kita evaluasi sekarang gamet. Gametnya adalah A besar 1 dan A besar 2 dalam keadaan heterozigot. Ya. Gametnya A besar 1, A besar 2, apakah dalam keadaan homozigot atau heterozigot nanti kita lihat. Maka dalam keadaan nilai frekuensi dalam keadaan homozigot dominan atau A besar 1, A besar 1, di mana A besar 1, A besar 1 tadi nilainya adalah A kecil, frekuensi A1 di dalam A besar 1, A besar 1 adalah P. Ya, frekuensi gametnya dari A besar 1, A besar 2 itu sebesar P. Frekuensi gamet A besar 1 dari A besar 1, A besar 2 sebesar Q. Ya, sebesar Q. Nah, frekuensi A besar 2 di dalam gamet A2 sebesar Q tadi. Karena gamet A2 itu adalah keluar dari A besar 2, A besar 2. Sementara frekuensi A besar 2 sendiri dari A besar 1, A besar 2 sebesar P. Nah, sehingga kalau kita kalikan di sini, maka A dikali P, D dikali Q, PA, QD. D dikali P itu adalah PD, min A dikali Q itu min AK. Nah, itu adalah rata-rata genotipe, itu berarti kan berdasarkan gamet. Ya. Rata-rata genotipe itu adalah gamet. Bagaimana rata-rata gennya? Rata-rata gamet ini dikurangi rata-rata populasi. Apa itu rata-rata populasi? Rata-rata populasi adalah M. M adalah A dikali P min Q ditambah 2 DPQ. Ya. Dengan demikian, maka pengaruh rata-rata gen itu adalah PA ditambah QD dikurangi AP min Q dan seterusnya. Sehingga kalau kita hitung lebih lanjut, maka ya PA min AP ini adalah M tadi. Ya, ini adalah M. Ini adalah M. Berarti PA ditambah QD dikurangi M. Ya. Dikurangi nilai tengahnya rata-rata. Ya. Jadi bisa kita buka di sini AP kemudian min AQ 2 min 2D PQ. Ya. AP dengan PA kita buang. Ya. Tinggal QD, AQ dan ini, sehingga kalau Q-nya kita keluarkan maka tinggal D A min 2 DP. D A min 2 DP. Ya. A D-nya dikeluarkan 1 min 2P, di mana P ditambah Q sama dengan 1. Maka 1 ini kita rubah menjadi P ditambah Q. Ya. Maka A besar alfa 1 sama dengan Q dikali alfa ditambah D Q min P. Itu adalah alfa 1 atau gamet A1.
Jadi gamet A1 adalah Ki alfa D. Ki alfa dan seterusnya. Bagaimana dengan gamet A2? Gamet A2 berarti kalau kita bicara tadi, gamet A2 adalah ini. Min Ki alfa, min Ki A ditambah PD dikurangi rata-rata populasi, dapatlah pengaruh rata-rata gen. Nah, ini. Ya. Di ini, maka A ini dapatlah A2 sama dengan min P A D. A ditambah D dikali Q. Nah, bagaimana pengaruh rata-rata substitusi, yaitu alfa? Alfa sama dengan alfa 1 dikurangi alfa 2. Ya, pengaruh rata-rata substitusi itu kan alfa 1 dikurangi alfa 2. Ya. Maka alfa 1 adalah ini. Alfa 2 adalah ini. Dengan demikian, alfa itu adalah A ditambah D Q min P. Ya, berdasarkan uraian ini, saya kira ya. Jadi keluarkan, keluarkan, dan seterusnya. Dapatlah alfa sama dengan A ditambah D Q min P. Jadi, pengaruh rata-rata gen alfa 1 sesungguhnya adalah ya tadi Q dikali A D A ditambah D Q min P ya, di mana A D Q min P itu adalah ini alfa. Dengan demikian maka alfa 1 adalah Q dikali alfa. Alfa 2 adalah min P dikali A ditambah D dikali Q min P. Dengan demikian maka alfa 2 adalah min P alfa. Maka alfa 1 ditambah alfa 2 adalah 1 tambah alfa 2 adalah ya, Q alfa dikurang P alfa. Ya, Q min P dikali alfa. Inilah alfa 1 alfa 2. Nah, demikian maka nilai rata-rata gen alfa 1 itu adalah Q alfa. Gen alfa 2 itu adalah min P alfa. Dan alfa 1 tambah alfa 2 adalah Q min P alfa. Itu kira-kira di subbab berikutnya. Ada pertanyaan? Ini adalah contoh saja. Ya. Oke. Silakan nanti dipelajari contoh-contohnya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai rata-rata gen. Ya. Yang pertama tadi kita dapat nilai rata-rata, yang kemudian kita dapat nilai rata-rata gen, yang berikutnya adalah breeding value atau nilai pemulihan. Nah, nilai pemulihan itu adalah nilai genotipe parent atau tetua based on offspring genetic value. Nilai genotipe parent itu didasarkan kepada offspring, nilai genetik dari offspring. Nah, apa itu? Mari kita lihat contoh ilustrasi mungkin. Kalau kita melakukan seleksi di dalam suatu populasi bersegregasi, ya, maka kalau ada yang mendapat, kalau ada yang mempunyai angka 180, 160, mana kira-kira yang Bapak Ibu pilih? Y, X, Y, atau Z? Ini pertanyaan ya. Yang Bapak Ibu pilih X, Y, atau Z? Kalau melakukan seleksi. Pilih satu. Yang terbaik. Halo? Masih dengar saya? Z sepertinya, Pak. Z.
Yang lain bagaimana? Ready memilih Z, yang lain memilih apa? Pilih yang X, Pak. Rizal milih X. Rizal suka yang sedang-sedang ya. Yang lain milih apa? Z, Prof. Z ya. Oke. Jadi kalau informasinya sedemikian adanya, ya. Kalau informasi sedemikian adanya, kalau disuruh memilih, pasti kita memilih Z. Ya kan? Kalau tanpa alasan tertentu pasti milih Z. Kenapa milih Z? Lah Z yang bagus. Misal saya instruksikan, tolong seleksi di lapangan, pilih yang bagus. Pasti Anda semua pilih Z. Ya kan ya? Karena Z lah yang paling bagus. Tidak ada yang mengatakan bahwa Y bagus atau X yang bagus. Z lah yang paling bagus. Begitu. Itu normal saya kira. Karena memang angka Z yang paling tinggi. Ketika ada seleksi di alam, pasti Z yang Anda pilih. Kalau dasarnya adalah fenotipe parent. Nah, inilah pentingnya apakah angka-angka itu nanti kalau kita pilih menghasilkan anak yang bagus atau tidak, kan itu yang perlu informasi itu. Maka perlu kita cari kalau X itu diambil dan kemudian ditanam, Y itu diambil dan kemudian ditanam, Z itu diambil dan kemudian ditanam, ya. Maka anaknya seperti apa performnya? X itu ketika diambil anaknya menjadi 160, 140, 150. Y itu ketika diambil anaknya menjadi 70, 80, 60. Z itu kalau diambil anaknya menjadi 180, 30. Kalau kita rata-rata dari 3 anak ini masing-masing, maka anak dari X itu 150, anak dari Y itu 70, dan anak dari Z itu 70. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita punya justifikasi kita tidak memilih Z, walaupun Z bagus. Karena yang kita harapkan adalah generasi berikutnya, bukan Z yang kita ambil. Kecuali, ya Bapak Ibu, kecuali kalau Z akan diperbanyak secara vegetatif. Kalau Z diperbanyak secara vegetatif, tidak ada alasan memilih X atau Y. Karena kita tidak menggunakan benih. Jika Z itu langsung berbanyak vegetatif, apakah itu stek, okulasi, atau jaringan. Maka kita pilih Z. Tidak ada alasan memilih yang lain. Tapi kalau kita pilih untuk diteruskan pada generasi berikutnya berupa benih, maka kita tunggu dulu. Generasi berikutnya akan seperti apa dia. Maka kita lihat di sini bahwa X lah yang paling bagus. Nah, ini kayaknya Mas Rizal tadi bisa meramal gitu. X yang paling bagus, maka dia pilih X gitu ya. Maka X yang paling bagus karena dia menghasilkan anak-anak yang bagus. Kita tidak egois. Kita ingin agar anaknya yang bagus, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan masa depan. Maka kalau untuk kepentingan masa depan, untuk kepentingan varietas yang dihasilkan, kan bukan X varietasnya itu nanti. Varietasnya itu kan anaknya sampai fix kan gitu. Maka pasti yang kita pilih adalah X, bukan Z. Nah, itu pentingnya yang namanya breeding value. Ya. Ini namanya breeding value yang didasarkan kepada genotipe parent, didasarkan kepada genotipe parent yang menghasilkan perform anaknya, anak-anak yang bagus ya, dari tetua-tetua yang mana itulah yang kita ambil. Maka kita sebut dengan uji turunan. Progenites itu seperti itu, kita ingin lihat progenites itu adalah untuk melihat potensi dari tetua hasilkan anak-anak yang seperti apa. Nah, dengan demikian maka kalau dapat informasi seperti itu, yang kita pilih tidak Z, tapi X. Karena X menghasilkan anak yang bagus. Itulah yang disebut dengan breeding value. Ya, kita ngambil tetuanya adalah berharap anaknya bagus, anaknya lebih bagus, gitu ya. Breeding value. Ya. Gitu. Nah, tanpa ada progenites, X tidak bisa tereksplor. Nah, oleh karena itu logis saja kita mengambil yang bagus-bagus tadi, karena kita tahu bahwa berdasarkan aditif pasti yang bagus-bagus itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Kalau dia tidak ada oksigen. Nah, dengan demikian apa itu breeding value? Breeding value itu adalah hasil jumlah dari masing-masing gamet
masing-masing gen. A besar 1 tambah A besar 1 berarti alfa 1 tambah alfa 1. 2 alfa 1. A besar 1 tambah A besar 2, alfa 1 tambah A besar alfa 2. A besar 2 dengan A besar 2 adalah A alfa 2 ditambah alfa 2 atau 2 alfa 2. Apa itu alfa 1? Alfa 1 adalah 2 Q alfa. Alfa 2 itu adalah min PA. Maka 2 alfa 2 berarti min 2 PA gitu ya. Dan alfa 1 tambah alfa 2 adalah tadi sudah kita hitung Q min P alfa. Ya, kalau dia punya frekuensi sendiri-sendiri masing-masing, maka frekuensi itu akan sama dengan 0 kalau dalam keadaan keseimbangan Hardy-Weinberg. Jadi kalau semua di sini ini nilai pemulihan menjadi Hardy-Weinberg. Oleh karena itu, karena nilai pemulihan berupa Hardy-Weinberg dan dalam keadaan keseimbangan Hardy-Weinberg itu nilai pemulihan sama dengan 0, maka dalam keseimbangan Hardy-Weinberg itu biasanya menjadi varietas baru untuk tanaman menyerbuk silang. Ya, karena nilai pemulihan adalah 0. Ya, tidak ada lagi dapat sesuatu yang bagus di situ. Nah, ini hanyalah cara menghitungnya saja. Ya, 2 alfa 1 itu kalau alfa 1-nya berapa harganya, kemudian dapat berapa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nilai pemulihan dari masing-masing akan terlihat bahwa yang positif yang kita ambil di sini. Nah, maka nilai pemulihan di sini ya positif itu adalah 0,48 minus 93 minus 4 ya dalam frekuensi tertentu, maka M sama dengan 13,56. Ya. Tadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita hitung yang di depan tadi, kalau dalam keadaan Q sama dengan 0,1 13,6, kalau Q sama dengan 0,4 maka 11,76. Bisa dihitung di sini. Ya. Nah, maka nilai pemulihan itu selalu dikaitkan dengan aditif gene effect atau dilambangkan dengan A. Nilai pemulihan kadang-kadang disebut dengan genotipe aditif. Jadi aditif itu adalah nilai pemulihan. Dan biasanya adalah untuk tanaman menyerbuk sendiri. Karena itu nilai genotipe aditif itu kalau kita sebut dalam ragam, maka ragam itu adalah pengaruh dari ragam aditif. Ya, berapa peran ragam aditif? Kalau peran ragam aditifnya besar berarti diwariskan, kan begitu kira-kira. Ya. Maka alat ukur berikutnya adalah heritabilitas. Ya. Heritabilitas arti sempit itu kita menduga ragam-ragam aditif. Kalau besar berarti ragam aditifnya besar. Kalau ragam aditifnya besar berarti diwariskan. Kalau diwariskan berarti kita mendapatkan sesuatu, mengambil sesuatu akan mendapatkan sesuatu yang mirip dengan apa yang kita ambil pada generasi berikutnya. Itu adalah breeding value. Ya. Breeding value itu selalu menjumlahkan. Aditif itu selalu menjumlahkan. Semua alel-alel itu dijumlahkan begitu saja. Sehingga dengan mudah kita bisa dapatkan kalau semuanya menjumlahkan. Agak beda kalau misalnya dia tidak dalam keadaan menjumlah. 1 tambah 1 kan sama dengan 2 harusnya. Tapi kalau 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, ya itu masalah. Ya, misalnya kalau A besar 1 itu 4, A besar 2 sama dengan 2, maka A besar 1, A besar 2 harusnya 6. Kalau tidak 6, kalau 4 tambah 2 tidak sama dengan 6, berarti tidak aditif. Contohnya kasus 2, A besar 1, A besar 2 sama dengan 8. 4 tambah 2 sama dengan 8. B1 tambah B2, 6 tambah 3 sama dengan 12. Kalau 6 tambah 3 tidak sama dengan 9, 4 tambah 2 tidak sama dengan 6, berarti itu tidak ada breeding value di situ. Itu adalah aksigennya tidak aditif, tapi aksigennya dominan atau overdominant. Ini penjelasannya. Ya. Nah, jadi kalau bisa melibatkan dua lokus, maka tinggal ditambahkan saja A tambah B tambah D dan seterusnya, begitu dan seterusnya dan seterusnya. D, A, D, dan I. I itu memang yang paling kecil. Ya. A itu adalah paling besar, D itu adalah kecil, dan I paling kecil. Itu adalah breeding value. Jadi kita sudah dapat nilai rata-rata, sudah dapat nilai gen, nilai alel, kita sudah dapat nilai pemulihan.
breeding value. Ya. Yang berikutnya adalah deviasi dominan. Nah, jadi mengapa kita perlu mencari itu tadi? Tadi kan di atas sudah saya sampaikan, P sama dengan G kalau E dan I-nya sama dengan 0. Maka P sama dengan G. Apa itu G? G itu adalah A, D, dan I. A ada nilainya, D ada nilainya, I ada nilainya. Ya. Sehingga G sama dengan A tambah D tambah I. A itu adalah aditif. Kalau D tidak ada sama sekali, semuanya bersifat aditif, maka G sama dengan A. Tapi kalau D ada nilainya, maka D perlu kita hitung. Seberapa besar D? Kalau D-nya besar sekali, A-nya kecil, maka akan mempengaruhi metode pemulihan kita. Kita harus menghasilkan hibrida karena D-nya yang besar. Karena yang non-aditifnya yang besar. A itu adalah aditif, D itu adalah non-aditif. Sehingga deviasi dominan itu perlu kita cari. Karena deviasi dominan itu adalah D. Nah, jadi deviasi dominan itu kalau kita sudah dapat tadi, ini adalah ringkasan yang tadi. Ya. Nilai genotipenya A, M itu adalah A dikali P min Q ditambah 2 DPQ. Nilai genotipe atau nilai gen sebetulnya ini adalah ini tadi ya, masing-masing ini. Kemudian nilai pemulihan adalah 2 Q alfa, ya, Q min P alfa dan seterusnya. Maka deviasi dominan itu sesungguhnya adalah A dikurangi M dikurangi nilai pemulihan. Nah, jadi deviasi dominan itu adalah A dikurangi M dikurangi 2 Q alfa. A dikurangi M dikurangi 2 Q alfa. Itu adalah deviasi dominan. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya. Karena aditif dominan itu adalah peran dari genotip. Ya. Jadi kalau misalnya mencari deviasi dominan berarti dikurangi angka-angka ini, ya. A dikurangi M dikurangi nilai pemulihan. 2 Q alfa nilai pemulihan dari masing-masing genotip. A besar 1, A besar 1, A besar 1, A besar 2, dan A besar 2, A besar 2. Ya. Nilai akhirnya adalah deviasi dominan. Maka angkanya bisa kita peroleh dari sini. 1 M itu adalah ini. Ini adalah M tadi. Ini adalah 2 Q alfa, alfanya dikeluarkan. Maka akhirnya A besar 1, A besar 2 adalah min 2 Q kuadrat D. A besar 1, A besar 2 adalah 2 DPQ. Dan A besar 2, A besar 2 adalah min 2 P kuadrat D. Ya. Dengan demikian maka deviasi dominan adalah min 2 Q kuadrat D, 2 DPQ, min 2 P kuadrat D. Dengan frekuensinya masing-masing. Ya. Dengan frekuensinya masing-masing. Ada pertanyaan? Dengan demikian maka secara keseluruhan kita sudah memperoleh nilai pemulihan. Kita sudah memperoleh nilai pemulihan. Ini kalau kita biasanya sebut dengan aditif. Deviasi dominan kita sebut dengan D. Nilai pemulihan adalah ini, deviasi dominan adalah ini. Nah, angka-angka ini nanti akan kita gunakan pada bab berikutnya. Karena nanti akan kita cari sebetulnya G sama dengan A ditambah D ditambah I.
I biasanya kita anggap sama dengan 0 karena tidak ada interaksi antar alel, interaksi antar gen, ya. Maka interaksi itu kita anggap 0 untuk sementara dalam perhitungan, sehingga betul-betul akibat dari A dan D. Jadi berapa peran aditif dan berapa peran dominan itu yang akan kita cari pada bab berikutnya, dan rumusnya seperti apa, sehingga nanti akhirnya kita akan memperoleh nilai duga, bagaimana cara menduga aditif dan bagaimana cara menduga deviasi dominan dari populasi-populasi yang dibentuk, dan bagaimana cara membentuk populasinya, mating design dalam genetika kuantitatif. Ya, itu saya kira ya kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Sementara interaksi antar deviasi interaksi seperti yang saya katakan tadi itu dianggap tidak ada, dianggap 0. Ya, 0 interaksi antar alel, interaksi antar lokus, ya, aditif atau aditif dominan itu dianggap tidak ada. Ada pertanyaan? Izin Pak, Pak Rizal? Apa tadi? Dalam nilai pemuliaan itu kan yang kita harapkan itu adalah pengaruh dari gen itu sendiri ya Bapak, dari ya. Nah, sedangkan dengan yang lain, efek yang lain seperti dominansi, epistasis, apakah itu dalam pemuliaan itu tidak kita harapkan, misalnya dalam kita merancang suatu varietas? Baik, terima kasih Mas Rizal. Dalam merancang suatu varietas, maka kita perlu menduga, gitu kan begitu. Kita perlu menduga berapa nilai pemuliaan, berapa deviasi dominan. Itu yang kita duga. Sebetulnya dalam genetika kuantitatif ingin menduga itu berapa besar nilai pemuliaan, berapa besar nilai deviasi dominan. Dua itu. Kalau ternyata nilai pemuliaannya sangat besar, deviasi dominannya tidak ada, bahkan kecil sekali, maka berarti seleksi kita adalah seperti seleksi tanaman menyerbu sendiri. Karena aditif-aditif semua, kan gampang kita melakukan pemuliaan, kan begitu. Kenapa bisa demikian? Karena saling menjumlah saja. Saling menjumlah itu seperti ini. A1 sama dengan 4. A2 sama dengan 6. 2, maaf. 2. Maka A besar 1 berapa, Mas Rizal? Kalau di aditif? Mas Rizal masih di sana? Iya. Berapa A besar 1, A besar 1? Berarti. Kalau A besar 1 saja 4, A besar 1, A besar 1 berapa? Kan 3 ditambah saja. 4 tambah 4? 8. Begitu kan ya? A besar 1 dengan A besar A2, A besar 1 dengan A2, A besar 2 berapa? Ini 2 ya. Berapa? 10 Bapak. Oh, dia 10 gimana? 4 ditambah 6. 4 ditambah 6. 2, ini 2. Oh, 2. 6. 6 ya. Jadi A besar 1, A besar 2 itu adalah 6. Nah, ini yang perlu kita lihat. Ada tidak peran dominan? Kalau tidak ada peran dominan, maka kenyataannya akan seperti ini, Mas Rizal. Tidak ada peran dominan, kan? Kalau ada peran dominan, maka A besar 1, A besar 2 jadi berapa? Kalau ada peran dominan? Bisa tidak 6, Pak. Berapa? Atau tidak bisa 8, mungkin 10 atau. Dalam hal ini kalau dia tidak kalau dia ada dominan, kita batasi dulu. Kalau dia ada dominan berarti kan seperti A besar A kecil. A besar A kecil itu kalau perform kualitatif apa? Merah kan ya? A besar itu merah, A besar A kecil kan merah. Maka kalau A besar itu 8, A besar A kecil juga 8 kan 8. Gitu. Kalau dia dominan kan begitu. Kita anggap dominan itu aja dulu, jangan overdominan atau kodominan kan gitu. Nah, itu yang perlu kita cari, apakah ada efek dominan atau tidak di sana. Kalau ada efek dominan, maka kita tidak bisa bedakan 8 ini antara 8 yang ini dengan 8 yang kedua ini akibat dari A besar 1 apa A besar 2. Kan gitu ya. Akibat dari A besar 1 A besar 1 atau A besar 1 A besar 2 kan begitu dalam seleksi. Betul tidak?
Ya. Jadi di lapangan ketika warnanya merah semua, kita bingung. Ini akibat dari homozigot dominan atau homozigot atau heterozigot. Karena ada peran gen dominan. Coba kalau tidak ada peran gen dominan, maka merah dan pink langsung bisa kita bedakan. Pasti akan kita pilih merah, kan gitu. Karena A besar 1, A besar 2 atau A besar A kecil itu pink. Itu. Nah, dalam hal ini juga begitu. Kita lihat bahwa tidak ada deviasi dominan, itu sangat penting artinya kalau semuanya dalam keadaan nilai pemulihannya itu adalah maksimum, maka berarti kita tidak akan tertipu ketika menyeleksi di lab F2. Pasti kita milih 8. Karena 8 itu adalah angka yang paling tinggi dan dalam keadaan heterozigot dia adalah 6. Karena tidak ada dominan kan. Efeknya aditif semua berarti kan saling menjumlah. Maka kalau dijumlahkan A besar 1, A besar 2 itu adalah 6. Yang kita pilih adalah 8. Nah ini penting kita melakukan ada atau tidak peran dari oksigen aditif, nilai pemulihan, dan oksigen dominan. Itu yang perlu kita duga Mas Harizan. Ada atau tidak? Kalau tidak ada oksigen dominan maka kita leluasa dalam melakukan seleksi. Tapi kalau ada maka tidak bisa kita lakukan seleksi pada saat itu. Kalau ada oksigen dominan. Karena kita akan bingung, ini dalam keadaan homozigot atau dalam keadaan heterozigot. Maka kita fixkan, kalau nilai pemuliaan itu rendah, deviasi dominan itu tinggi, maka kita tidak bisa meleksi pada generasi awal. Itu kaitannya dengan metode seleksi ya. Saya kira nanti di pemulihan akan kita ini. Pemulihan akan melakukan seleksi tidak di generasi awal. Kenapa? Karena oksigennya tidak aditif, oksigennya dominan. Kita akan tertipu kalau melakukan seleksi di awal karena banyak yang kita pilih dalam keadaan heterozigot. Heterozigot nggak akan selesai dalam melakukan seleksi. Kalau ada deviasi dominan. Maka itu yang kita duga dalam genetika kuantitatif. Berapa besar nilai pemuliaan? Berapa besar nilai deviasi dominan? Untuk sampai ke sana di pertemuan ketiga, keempat nanti ya Bapak Ibu semua. Ya. Belum hari ini. Hari ini kan masih dalam mengawang-awang semua angka-angkanya, nilai-nilainya. Itu nanti kita akan jumpai ke sana arahnya. Sekarang untuk sampai ke sana, kita perlu apa itu A, apa itu D, apa itu P, apa itu Q, apa itu alfa, dan seterusnya. Itu dalam mengantarkan ke sana itulah kita perlu ya, hal-hal semacam ini. Kira-kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi intinya pertemuan hari ini adalah masih dalam tataran teoritis mengawang-awang. Kira-kira ini dapatlah angka-angka yang seperti ini atau rumus-rumus yang seperti ini. Ada beberapa rumus ya yang nanti kita akan pakai di pertemuan berikutnya. Ya. Jelas ya Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Kelihatannya teman-teman lebih enak belajar yang aplikatif ya, langsung. Kalau genetika kuantitatif di awal-awal itu belum aplikatif, masih teori semua. Masih di awang-awang semua angka-angkanya dari langit semua tadi itu. Contoh-contoh angka itu dari langit semua, frekuensi 0,4, frekuensi 0,2. Dari mana tuh? Itu dari langit ya Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya sampai di sini, sampai ketemu minggu depan ya untuk kelanjutan dari ini ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak. Screen, ada tanda.